Kelahiran sebelumnya, berbagai dokumen menceritakan kehidupan lampau sebelum Angulimala lahir dan bertemu Buddha Gautama. Di kehidupan sebelumnya ia terlahir sebagai raja kanibal dan menjelma menjadi yaksa, sejenis setan, Pali, Yakha, Sansekerta, yaksa, yang tercatat dalam beberapa dokumen tentang Saudasa. Saudasa menjadi tertarik pada kanibalisme setelah diberi makan daging anak-anak. Setelah menjadi kecanduan orang-orang yang mulai khawatir akan keselamatan anak-anak mereka, sehingga dia diusir dari kerajaannya sendiri. Setelah berubah menjadi iblis, Saudasa bertemu dengan dewa yang berjanji untuk mengembalikan kerajaan Saudasa jika ia berhasil mengorbankan 100 raja. Ketika 99 raja telah dikorbankan, raja ke-100 bernama Sutasoma telah berhasil mengubah pikiran Saudasa menjadi orang yang religius dan menyebabkan dia menghentikan tindakan kekerasan. Dalam literatur, Sutasoma diidentifikasi sebagai Buddha Gautama masa depan dan Saudasa sebagai Angulimala masa depan. Namun menurut Ekotara agama di kehidupan lampau, Angulimala adalah seorang pangeran dengan sifat baik sehingga dibenci oleh musuh-musuhnya. Sebelum mengambil nafas terakhirnya di tangan musuh-musuhnya, dia bersumpah untuk membalas dendam dan mencapai nirwana di bawah bimbingan seorang guru di kehidupan selanjutnya. Versi ini tampaknya membenarkan pembunuhan Angulimala. Masa kecil, menurut sebagian besar catatan, Angulimala lahir di Sawati, sekarang Uttar Pradesh, India, dalam keluarga Brahmana, religius dari klan Gaga. Nama ayahnya adalah Banggava, seorang pendeta yang melayani Raja Pasenadi, penguasa Kosala. Sementara nama ibunya adalah Mantani, memberi isyarat bahwa dia akan menjadi penjahat. Ketika ayahnya menjelaskan pertanda, raja bertanya apakah anak itu akan menjadi pencuri tunggal atau pemimpin geng kriminal. Setelah Banggava menjawab bahwa dia akan menjadi satu-satunya pencuri, raja memutuskan untuk membiarkannya hidup. Buddhaghosa menegaskan bahwa sang ayah menamai putranya Ahimsaka, yang berarti orang yang tidak berbahaya. Menjadi itu berasal dari kata ahimsa, tanpa kekerasan, karena tidak ada yang terluka pada saat kelahirannya meskipun pertanda buruk. Nama itu kemudian diubah sebagai gantinya. Saat dewasa, Ahimsaka menjadi orang yang cerdas dan bijaksana. Sebagai pengakuan atas keunggulan akademisnya dan berasal dari keluarga Brahmana yang disegani, ia dipilih untuk masuk ke Universitas Taksila yang terkenal. Selain itu, ia mendapat hak istimewa untuk belajar dengan profesor terkemuka, Acarya Disapamuk. Di sana ia unggul dalam studinya dan menjadi murid favorit gurunya, dan pada saat yang sama menikmati hak istimewa berada di keluarga gurunya. Pada akhirnya mereka menuduh Ahimsaka menggoda istri gurunya. Tidak bermaksud atau mampu menyerang Ahimsaka secara langsung, guru itu mengatakan bahwa pendidikan yang sebenarnya hampir berakhir, tetapi ia harus menunjukkan rasa terima kasihnya kepada guru sebelum guru mengumumkan kelulusannya. Sebagai persembahan, gurunya meminta 1000 jari manusia. Masing-masing diambil dari orang yang berbeda. Percaya bahwa Angulimala pasti telah dibunuh dalam upaya memenuhi permintaan mengerikan itu. Menurut Buddhaghosa, Ahimsaka menentangnya, mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang baik, tetapi gurunya membujuknya. Namun menurut sumber lain, Ahimsaka tidak melanggar perintah tuannya. Dalam versi lain dilaporkan bahwa istri gurunya bermaksud merayu Ahimsaka. Karena Ahimsaka menolak, dia menjadi tidak senang dan memberitahu suaminya bahwa Ahimsaka mencoba merayunya. Kemudian cerita berlanjut mengikuti skenario yang sama. Hidup sebagai pembunuh. Setelah diperintahkan oleh gurunya, Angulimala akhirnya menjadi bandit, tinggal di ngarai di tengah hutan yang disebut jalin untuk memburu orang yang lewat dan kemudian membunuh atau mencelakai mereka. Dia terkenal dengan kepiawaiannya dalam menangkap, merampok korbannya. Setelah orang-orang menyingkir, dia memasuki pemukiman dan menyeret orang keluar dari rumah mereka untuk membunuh mereka. Akhirnya semua warga mengungsi. Dia tidak pernah mengambil pakaian atau perhiasan dari korbannya, hanya jari-jari mereka. Untuk mengingat jumlah korannya, dia mengikat jarinya dan digantung di pohon. Namun karena daging yang tertinggal di jari-jarinya menjadi sasaran burung, ia memakainya sebagai kalung. Dia akhirnya dikenal sebagai Angulimala yang
berarti kalung jari atau untaian jari. Pada beberapa relief ia digambarkan memakai penghias kepala sebagai pengganti kalung. Perjumpaan dengan Buddha, penduduk desa terakhir yang selamat meninggalkan daerah itu dan mengadu kepada Raja Pasenadi. Meski ayahnya tidak mau ikut campur, ibunya tetap khawatir. Khawatir akan keselamatan putranya, ia memutuskan untuk mencari Angulimala untuk mengumumkan niat raja dan membawa pulang putranya. Menurut Buddhaghosa, dengan menggunakan penglihatan batinnya, Sang Buddha mengetahui bahwa Angulimala telah membantai 999 orang dan berjuang untuk mencapai jumlah 1000. Seandainya Sang Buddha datang ke Angulimala hari itu, Angulimala akan ditabiskan, maka Ahina akan tercapai. Namun jika Angulimala malah membunuh ibunya sendiri, sang ibu akan menjadi koran ke-1000 dan Angulimala tidak akan terselamatkan karena menurut agama Buddha membunuh ibu sendiri dianggap sebagai salah satu dari 5 jenis karma buruk. Sang Buddha memutuskan untuk pergi ke Angulimala meskipun ia diperingatkan oleh penduduk desa untuk tidak melakukannya. Dalam perjalanannya melalui hutan Kosala, Angulimala melihat ibunya untuk pertama kalinya. Menurut beberapa versi cerita, ibunya teringat akan dia yang selalu memberinya makanan, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat ia memutuskan untuk menjadikan ibunya sebagai koran ke-1000. Tetapi ketika Buddha juga datang, dia memilih Buddha sebagai pengganti ibunya. Setelah menghunus pedangnya, dia berlari menuju Sang Buddha. Menurut kepercayaan Buddhis, meskipun Angulimala berlari secepat yang dia bisa, dia tidak pernah mencapai Buddha yang berjalan dengan tenang. Penyebabnya diyakini karena beberapa kekuatan gaib yang digunakan Sang Buddha. Dalam satu dokumen dikatakan bahwa Sang Buddha menggunakan kekuatan ini untuk mengendalikan dan meregangkan ruang di antara mereka agar mereka dapat menjaga jarak dari Angulimala. Akhirnya Angulimala menjadi putus asa sehingga dia memohon kepada Sang Buddha untuk berhenti. Sang Buddha kemudian berkata bahwa dia sendiri telah berhenti dan Angulimala seharusnya berhenti. Angulimala, saya selesai selamanya, saya bebas dari semua kekerasan terhadap makhluk. Tetapi Anda tidak memiliki otonomi atas Buddha untuk makhluk hidup. Itu sebabnya saya berhenti dan Anda tidak. Angulimala meminta penjelasan lebih lanjut dan akhirnya Sang Buddha berkata bahwa seorang biku yang baik harus mengendalikan keinginannya. Angulimala kagum pada keberanian Sang Buddha dan menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Setelah mendengar khotbah Sang Buddha, Angulimala akhirnya bertobat kemudian bersumpah untuk meletakkan pedangnya dan berguru dengan Sangha Buddha dan ditahiskan di Vihara Jetawana. Pertobatan dan kematian. Sementara itu Raja Pasenadi masih berniat membunuh Angulimala. Dia pertama kali mengunjungi Sang Buddha dan murid-muridnya di Jetavana. Ini menjelaskan keperluannya kepada Sang Buddha, dan Sang Buddha bertanya bagaimana jika Sang Raja mendapati bahwa Angulimala telah bertobat dan menjadi biksu. Raja berkata bahwa dia akan memberi hormat kepada Angulimala dan menanggung kehidupannya di wihara. Lalu Sang Buddha berkata bahwa Angulimala telah memotong rambutnya. Dia sedang duduk dengan jarak beberapa kaki darinya. Sebagai bihu, dengan perasaan kaget bercampur bahagia, Sang Raja memanggil Angulimala dengan nama klan dan ibunya, bahasa Pali, Gagamantaniputa, dan menyumbangkan jubah kepadanya. Tetapi, Angulimala tidak menerima pemberian Sang Raja karena sedang menjalankan pengendalian diri. Pada akhirnya, Sang Raja pun mengampuni Angulimala. Suatu hari, Angulimala melihat seorang wanita yang sedang kesulitan saat melahirkan. Angulimala tergerak dan merasa ikut rasa sakit serta belas kasihan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya saat masih menjadi perampok. Ia datang kepada Sang Buddha dan bertanya bisakah dia membantu mengurangi rasa sakit wanita itu. Sang Buddha menyarankan Angulimala untuk pergi ke wanita itu dan berkata, "Saudari, sejak saya terlahir, saya tidak ingat pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dengan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera dan bayi Anda sejahtera." Angulimala menekankan bahwa ini akan menjadi ketidakbenaran baginya untuk berkata demikian, sehingga Sang Buddha menanggapinya dengan kalimat berbeda, "Saudari, sejak saya terlahir dengan kelahiran mulia, saya tidak ingat pernah dengan sengaja membunuh makhluk hidup. Dengan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera dan bayi Anda sejahtera."
Di sini Sang Buddha bermaksud memperbesar tekad Angulimala yang memilih untuk menjadi seorang biksu, menyatakannya sebagai kelahiran kedua dan tidak melihat masa lalunya sebagai perampok. Setelah Angulimala melakukan perlakuan kebajikan tersebut, sang wanita melahirkan anaknya dengan selamat. Kata-katanya tersebut kemudian menjadi salah satu parita Angulimala. Anggota Sangha biasanya membacakan parita tersebut saat berdoa untuk wanita hamil di negara-negara berpenganut Theravada dan kerap menghafalkannya sebagai bagian dari pelatihan Sangha. Maka, Angulimala sering dipandang sebagai pelindung persalinan oleh para pengikut Buddha. Perubahan dari seorang pembunuh menjadi orang yang memberikan perlindungan atas kelahiran merupakan perubahan besar. Kejadian tersebut membuat Angulimala menemukan kedamaian setelah menunjukkan tindak kebajikan. Ia dianggap memberikan kehidupan daripada kematian bagi penduduk dan masyarakat mulai menerimanya serta beramal makanan. Tetapi, beberapa orang masih tak bisa melupakan bahwa ia bertanggung jawab atas meninggalnya keluarga dan orang yang mereka cintai. Dengan tongkat dan batu, mereka menyerang Angulimala waktu ia menerima persembahan makanan. Dengan kondisi kepala berdarah, jubah robek, dan patah, mangkuk amal pecah, Angulimala berhasil pulang ke wihara. Sang Buddha menasihati Angulimala agar menerima siksaan tersebut dengan ikhlas hati. Ia menyatakan bahwa Angulimala sudah merasakan akibat dari karma yang seharusnya dapat membuatnya terlahir di neraka. Kata-kata Sang Buddha membuat Angulimala tercerahkan. Batin Angulimala tetap tenang dan tak tergoyahkan. Menurut ajaran Buddha, murid-murid tercerahkan tidak dapat membuat karma baru, tetapi masih dapat merasakan akibat dari karma lama yang pernah mereka lakukan. Membuat hasil karma tak terhindarkan. Bahkan Sang Buddha pun tak dapat menghentikannya. Setelah Angulimala bergabung dengan Sangha, Sang Buddha mengeluarkan aturan baru yang berlaku sejak saat itu, yaitu melarang menerima penjahat sebagai biksu dalam Sangha. Hal ini dikarenakan masyarakat protes terhadap penahbisan perampok berkalung jari tersebut. Buddhaghosa menyatakan bahwa Angulimala meninggal tak lama setelah menjadi biksu. Setelah kematiannya, sebuah diskusi timbul di kalangan biksu tentang pencapaian Angulimala. Saat Sang Buddha menyatakan bahwa Angulimala telah mencapai nirwana, para biksu pun terkejut dan bertanya bagaimana mungkin seseorang yang membunuh banyak orang masih bisa mencapai pencerahan. Sang Buddha menjawab bahwa bahkan setelah melakukan banyak kejahatan, seorang masih memiliki kemungkinan untuk berubah menjadi lebih baik dan meraih pencerahan.